Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, P1 Students. Di pekan ke-8 ini, kita bertemu dalam sesi Home-Based Learning Civic Education. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kali ini kalian bertemu kembali dengan Miss Dia dalam kesempatan belajar dari rumah di pekan ke-8 ini. Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Siap untuk belajar? Ayo kita mulai. Sesi belajar di rumah kali ini sesuai dengan tema yang kita bahas di term 4, yaitu kewajiban anak. Seperti tema hak anak di term 3 yang lalu, pelaksanaan kewajiban anak pun bisa dikelompokkan berdasarkan tempatnya, yaitu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jika kita bicara tentang kewajiban anak di rumah, ini pun dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, kewajiban terhadap diri sendiri. Yang kedua, kewajiban terhadap orang tua. Sedangkan yang ketiga, kewajiban terhadap anggota keluarga yang lain. Misalnya kakek, nenek, paman atau bibi, juga kakak atau adik. Kita fokus pada contoh kewajiban anak di rumah ya. Yang pertama tadi, kewajiban terhadap diri sendiri. Apa sih misalnya? Mandi setiap hari, gosok gigi setiap hari tentunya, merapikan kamar tidur, lalu menyiapkan buku pelajaran juga, kemudian juga berdoa dan belajar pada waktu yang tepat. Sedangkan kewajiban terhadap orang tua bisa kalian lakukan dengan cara membantu orang tua, menuruti nasihat orang tua, melaksanakan perintahnya, kemudian juga menyayangi dan menghormati orang tua. Sedangkan kewajiban terhadap anggota keluarga yang lain bisa kalian lakukan dengan cara saling membantu atau membantu kakek atau nenek yang memerlukan bantuan, juga menyayangi dan menghormati kakak ataupun adik. Bisa ya kita lakukan ya. Apa sih akibatnya jika kita tidak melaksanakan kewajiban? Kita cek dulu, apa sih kewajiban itu? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, sebagai akibatnya, jika kita tidak melaksanakan kewajiban, contohnya ada 2 saja. Yang pertama, ditegur oleh orang tua atau anggota keluarga yang lain. Contohnya, kalau kalian tidak menuruti nasihat orang tua, akan berakibat mendapat teguran dari ayah atau bunda. Diingatkan agar bisa melaksanakan kewajiban di kesempatan yang lain. Yang berikutnya adalah, kalau kalian tidak melaksanakan kewajiban, akibatnya bisa merugikan diri sendiri. Contohnya, jika tidak mau belajar, sedangkan ada tes atau kuis. Akibatnya apa? Kalian tidak bisa mengerjakan tes dengan benar, sehingga hasilnya juga tidak memuaskan. Kalian sedih kan kalau hasilnya tidak memuaskan? Orang tua juga tidak akan senang pastinya. Kewajiban di sekolah kita bahas sedikit saja ya. Contohnya misalnya, belajar dengan tekun, harus fokus pada saat pelajaran. Saatnya belajar, fokus di kelas. Yang berikutnya, menjaga kebersihan dan kerapian, baik di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Buang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan. Yang berikutnya lagi adalah sopan dan saling menolong dengan sesama. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya. Itu kita bahas di kesempatan yang lain ya. Kewajiban di masyarakat, kita bahas sedikit saja ya. Contoh yang pertama, menjaga kebersihan. Harus kalian lakukan di mana saja. Jika diperlukan, sesekali kalian bisa bantu orang tua untuk kerja bakti di lingkungan sekitar. Jangan lupa buang sampah selalu di tempatnya. Contoh yang kedua, mematuhi peraturan dan tata tertib, baik di jalan maupun di tempat-tempat umum seperti stasiun, di supermarket,
dan di tempat lainnya. Contoh yang lainnya adalah kalian harus sopan dan saling menolong dengan sesama. Juga masih banyak contoh lainnya yang akan kita bahas di kesempatan lain. Kita sudahi ya pembahasan materi kewajiban anak di kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan materi lainnya. Semangat belajar selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.